Anda kembali di kabar khusus TV One. Pemirsa, saat ini masih berjalan sidang obstruction of justice terhadap terdakwa AKP Irfan Widianto dengan agenda pemeriksaan saksi atau pembuktian jaksa penuntut umum. Saat ini kita akan kembali berbincang dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat siang Pak Jamin, masih bisa mendengar kami? Masih, Oke. masih, masih bisa. Pak Jamin, kalau kita teruskan perbincangan kami mengenai terdakwa AKP Irfan yang saat ini masih bergulir begitu persidangannya. Nah, Irfan ini didakwa setelah mengambil beberapa CCTV yang berada di lingkungan sekitar kediaman FS. Kemudian atas dakwaan itu, terdakwa Irfan ini tidak mengajukan eksepsi. Apakah artinya ini akan meringankan juga hukuman dari Irfan ketika tidak mengajukan eksepsi? Ya, eksepsi itu kan merupakan hak ya dari setiap terdakwa untuk mengajukan atau tidak mengajukan eksepsi. Tetapi dalam kaitan ini tentu ada untung dan ada ruginya juga kan. Kalau untungnya ya artinya ada bantahan terhadap dakwaan tersebut terkait dengan kompetensinya. Artinya dakwaan tersebut dinyatakan tidak lengkap, tidak cermat dan tidak jelas. Tetapi menurut terkait dengan hal ini, menurut dia sudah lengkap, jadi buat apa lagi eksepsi, langsung kepada pokok perkaranya saja begitu. Jadi bukan berarti dia merasa harus minta keringanan ya. Oke. Tapi pada umumnya tidak selalu seperti itu. Kalau dia langsung tidak eksepsi lalu dia diringankan begitu. Tetapi dilihat dari perannya. Saya katakan tadi, apa peran dari masing-masing pihak ini. Kalau dia tidak mengajukan eksepsi, berarti dia sudah tahu bahwasanya ini tidak akan mempengaruhi terhadap proses persidangan, tetap akan dilanjutkan begitu. Dan ya itulah artinya mungkin ini juga bisa jadi dasar juga ya bagi hakim untuk bisa menilai. Tapi tidak seperti itu ya, tidak selalu tidak eksepsi lalu dia dapat keringanan, nggak seperti itu Pak. Oke. Pak Jamin, kalau misalnya kita melihat ini Irfan mengganti DVR CCTV di sekitar rumah Ferry Sambo ini tanpa adanya surat tugas maupun berita acara penyitaan begitu ya. Artinya ini yang didakwa bahwa melanggar ketentuan KUHP dalam melaksanakan tindakan hukum. Nah, sebenarnya untuk barang-barang yang menjadi barang bukti ini seperti apa? Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah barang bukti yang dibutuhkan atau tidak? Seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan pada kami. Ya, jadi begini. Ini kan kejadiannya terkait dengan tindak pidana pembunuhan di suatu tempat yang tidak ditemukan adanya bukti CCTV. Lalu ada bukti lain di luar itu, di luar tempat kejadian. Ada di pos penjagaan CCTV dan ada di seberang rumah Pak FS yang salah satu milik daripada Reskrim Polres Jakarta Selatan. Nah, itulah yang bisa menunjukkan apakah dalam timing waktu tertentu, kejadian tertentu, kapan matinya orang tersebut. Dalam CCTV tersebut masih dilihat ada contohnya almarhum Joshua, masih kelihatan kapan dia masuk, kapan dia keluar, posisinya jam berapa. Nah, ini kan bisa menunjukkan arah bagaimana proses penyidikan tersebut terkait dengan siapa yang melakukan, bagaimana cara melakukannya. Dan CCTV ini sama yang diduga sebagai pelaku, Pak FS ini diminta untuk diamankan. Nah, inilah barang bukti ini yang menjadi penting supaya tidak ketahuan siapa pelakunya, diamankan, padahal orang tersebut tidak memiliki kapasitas untuk mengamankan barang tersebut atau untuk merusak barang tersebut. Harusnya sudah tepat tadi, sudah dilakukan oleh salah satu yang didakwa obstruction of justice ini, kalau nggak salah Pak Cuk itu sudah kan menyerahkan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti begitu, supaya kelihatan bisa dibuka isinya apa dan segala macam ya. Tetapi diambil lagi begitu. Nah, ini yang jadi menjadi permasalahan, dia nggak punya kapasitas untuk membuka, untuk melihat, karena kewenangan untuk mengamankan barang bukti itu ada pada penyidik. Biasa kan Mbak kan tahu, kita selalu penyidik selalu membuat polis line ya, dan juga pakai sarung tangan ya. Tidak sembarangan orang bisa mengambil, memegang, bahkan merusak ya. Itu akan berbahaya sekali gitu. Nah, itulah yang menjadi dakwaan
jaksa pada saat ini, begitu Mbak. Oke, mungkin simpelnya berarti barang yang terkait dengan tindak pidana ini yang kemudian menjadi barang bukti begitu. Nah, maka dari itulah didakwakan obstruction of justice atau perintangan penyidikan terhadap AKP Irfan ini, begitu ya? Ya, jadi bukan hanya barangnya saja, tetapi niat jahat orang itu juga harus dibuktikan. Jadi ada barang yang kaitan dengan suatu perbuatan pidana yang sangat penting untuk pembuktian dirusak, tetapi tujuan pengerusakannya itu apa harus dibuktikan. Apakah itu didasarkan kepada memang niatnya sendiri, atau karena perintah jabatan, atau karena sebab-sebab di luar daripada itu, contohnya kesenggol atau tidak sengaja, kan tidak bisa. Makanya dalam obstruction of justice itu harus juga dibuktikan terkait dengan niat orang itu dengan sengaja untuk merusak supaya tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti di proses persidangan begitu. Oke, artinya tujuan dari AKP Irfan ini masih dicari oleh majelis hakim. Kemudian bagaimana jika nanti AKP Irfan sendiri tidak tahu bahwa DVR CCTV yang diganti ini untuk dijadikan apa? Ya, tentu nanti kan nggak hanya keterangan dia saja yang akan dimasukkan dalam pertimbangan majelis. Dia pasti akan meminta keterangan dari Pak FS selaku orang yang memberitakan, Pak Hendra yang pimpinannya, atau orang teman-temannya yang satu sama-sama mereka yang sama-sama melihat atau sama-sama mengcopy. Nah, itu kan saling keterkaitan. Jadi keterangan di antara mereka akan menunjukkan di mana letak apakah dia punya niat jahat atau enggak, ya, di samping dengan alat buktinya yang mereka gunakan ini. Kalau saksi-saksi kan cuma di antara mereka saja, Mbak. Nggak ada yang lain lagi di antara obstruction of justice, karena mereka yang berbuat. Dan di antara mereka juga nggak bisa melihat ada CCTV atau enggak yang mereka rusak itu kapan, di mana, hanya mereka saja yang tahu begitu. Jadi nanti dikaitkan di antara pernyataan-pernyataan mereka ini semua begitu. Baik, artinya kita masih menunggu persidangan bagaimana akhirnya nanti. Dan terima kasih Pak Jamin Ginting sudah mau berbagi informasi, bergabung bersama kami di Kabar Khusus TV One. Sekali lagi terima kasih Pak Jamin. Dan pemirsa, usai jeda Kabar Khusus TV One masih akan kembali, tetaplah bersama kami.